perkenalkan kami dari kelompok A yang beranggotakan saya, Renta Dita Karini, ada Helda Febriani, Muhammad Azhar Zulhadiansyah, Muhammad Rizal, dan Zahra Munawara. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai studi kasus yang sudah diberikan oleh Bapak, yaitu kasusnya itu adalah lampu lalu lintas sering tampak dikerumuni oleh serangga. Makin lama, serangga yang terjebak di dalam lampu semakin banyak dan mengotori lampu. Akibatnya, cahaya lampu menjadi terblokir oleh serangga. Nah, jadi hal pertama yang akan kami diskusikan adalah mendiskusikan latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya tadi, apakah ada yang bisa menyebutkan kawan-kawan dari ini tadi kasus yang diberikan? Jawab boleh ya? Iya, boleh. Menurutku latar belakang masalahnya dari itu yang makin lama serangga makin banyak mengerumuni lampu lalu lintas, banyak serangga yang terjebak gitu nah, dan mengotori lampu. Kalau menurutku itu sih latar belakangnya. Kalau yang lain apa? Iya, dari yang lain. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Kalau masih belum ada, jadi mari kita bahas sedikit-sedikit. Jadi kan si serangga itu ternyata dia kalau bisa dibilang suka cahaya, iya. Tapi kenapa dia ibaratnya jadi suka sama cahaya? Karena dia menganggap cahaya itu kayak sumber apa ya, biar mereka tuh bisa bisa tertuju, bisa bergerak gitu. Nah, jadi ada fenomena apa tadi ya, fotoksis ya kalau nggak salah. Jadi kenapa si serangga itu berkerumun di lampu lalu lintas? Karena ya di lampu lalu lintas itu dia lihat sebagai sumber cahaya gitu loh, makanya mereka berkumpul atau berkerumun di sana. Nah, tadi juga ada aku baca bahwa uh, kadang serangga itu menganggap cahaya kayak entah sebagai sumber cahaya kayak matahari atau bulan kayak gitu. Jadi alasan utamanya kalau menurutku kenapa dia berkerumun adalah karena si serangga itu menganggap bahwa si lampu lalu lintas itu sebagai sumber cahaya yang bisa mereka tuju. Nah, begitu kalau dari aku latar belakangnya. Kenapa mereka itu berkerumun gitu. Apakah kalian punya pendapat yang lain? Kalau dari aku sudah cukup aja Rinta, dari penjelasan Aze sama Rinta itu bisa digabung. Jadi misalkan mereka itu menganggap serangga itu menganggap cahaya sebagai seperti cahaya bulan atau matahari yang notabene bisa mereka jadikan sebagai petunjuk arah seperti itu loh. Nah, karena mereka menganggap itu tuh sebagai petunjuk arah mereka, akhirnya mereka tuh selalu menuju cahaya itu. Akhirnya di cahaya lampu ini tadi tuh bakalan berkumpul kayak gitu nah serangga-serangganya. Dan karena mereka berkumpul itu loh, kan kalau berkumpul tuh semakin banyak nih. Jadi berarti tuh kemungkinan besar tuh ada yang mati terjebak di dalam lampu itu sehingga semakin banyak serangga yang datang, maksudnya tuh semakin banyak serangga baru yang datang, tapi ternyata ada juga serangga lama yang sudah mati di dalam lampu itu, akhirnya itu terjebak dan menimbulkan membuat visualisasi dari lampu itu tuh terlihat kotor seperti itu. Mungkin dari aku itu aja sih.
Oke, mantap-mantap Helda. Berarti si semutnya itu akhirnya karena ada yang mati, jadi kayak tertumpuk gitu. Karena Ah, semakin menumpuk, lain semut. Serangga. kok semut serangga? Kita Sorry, bahas sorry. serangganya dulu. Kita bahas serangganya Sorry, dulu. sorry. Aku tadi tuh dapat juga searching lo bahwa itu tuh disebabkan oleh apa fenomena yang disebut fenomena fototaksis. Nah, serangganya tuh kemungkinan serangganya nih mungkin serangga yang menyukai apa cahaya, berarti fototaksis positif, sedangkan ada juga yang fototaksis negatif. Contohnya kecoa gitu. Nah, kemungkinan besar nih ngengat nih serangganya yang positif nih fototaksisnya kemungkinan. Nah, kalau masalah serangganya mungkin itulah ngengat kemungkinan besarnya. Izin menambahkan aja itu aja. Cukup. Oke, siap-siap. Terima kasih kawan-kawan atas pendapatnya. Nah, kayaknya sudah cukup. Tapi kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Rizal atau Zahra, apakah ada yang mau ditambahkan terkait latar belakang kenapa sih serangganya tadi berkerumun? Dari aku sudah jelas ajarin. Oke, oke. Rizal, apa? Kalau dari aku cukup. Oke, sip-sip. Berarti kita mungkin bisa lanjut ke poin berikutnya lah. Jadi, poin berikutnya itu kita harus menentukan tujuan penelitian. Nah, kalau dari aku, tujuan penelitiannya pasti untuk mengetahui sebab kenapa si serangga tadi berkerumun kan di lampu lalu lintasnya. Nah, menurutku itu salah satu apa ya, hal yang basic yang harus kita ketahui yang ibaratnya ketika kita melihat serangga itu berkerumun di lampu lalu lintas, wah kenapa tuh, uh, apa penyebabnya? Nah, itu sih yang ibaratnya kayak langsung ada di pikiran. Menurut kalian bagaimana guys? Kalau dari aku baru itu juga yang terpikir, maksud itu sama sama kayak Rinta. Yang pertama terpikir tuh lo tujuannya ini, tujuan penelitian kita nih lo kita tuh mengetahui gitu nah apa sebab dari mereka itu berkumpul di lampu lalu lintas tadi. Mungkin dari aku sama aja kayak Rinta, mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditambahkan lagi mengenai tujuan ini. Oh ya, jadi kita melakukan ini penelitian ini untuk apa gitu. Jadi tujuannya mungkin kita bisa untuk mengetahui penanggulangan upaya mengetahui upaya penanggulangan untuk apa nih untuk serangga agar tidak tidak mengganggu lampu lalu lintas supaya lampu lalu lintasnya terlihat jelas gitu. Anu agar lampunya tuh kada tahalang gitu kah? Tahalang serangganya. Ya, Ya. ya bagaimana cara kita menghindari gitunya pada secara kasarnya mengusir si anu tuh apa namanya serangganya agar kada di lampu merah tuh. Ya lampu lalu lintas maksudnya. Oke, oke. Kalau Aziza intinya biar kita tuh tahu lah cara si serangga itu berkada berkerumun lagi. Pokoknya upaya penanggulangan biar si serangganya tuh kada di sana lagi. Oke. Terus ke Zahra Bang kira-kira adalah yang terlintas di pikiran Kalau tujuan penelitian. kalau dia sih kayak kenapa serangga tuh berkumpul di situ tuh atau entah dia kayak mencari suhu hangat dari lampu itu tersendiri atau gimana. Itu aja sih dulu dari aku. Oke, oke. Bisa tuh. Oke, berarti tadi tuh yang pertama dia tuh untuk mengetahui penyebab kenapa si serangganya tuh berkerumun dalam pola lintas. Terus tuh yang kedua untuk mengetahui upaya penanggulangan biar si serangganya itu
tidak berkerumun lagi di lampu lalu lintas. Terus tuh apa tadi Zahra? Yang ketiga, jar Zahra tadi. Tujuan. Mengapa apa tadi yo? Mengapa serangga berkerumun di lampu lalu? Kenapa serangga tuh ngumpul di lampu lalu lintas? Apa tadi yo? Eh, Mencari suhu hangat kata di Jericho. Iya ya, pokoknya suhu. Tapi itu kan masuk itulah rumusan masalah lah. Kayaknya ini tadi lebih ke latar belakang sih menurutku ya, yang Jericho tadi. Oke oke. Kalau Berarti penampilan jadi belum masuk tujuan penelitian lah. Oke. Kita cukupkanlah di tujuan penelitian karena kayaknya kalau semakin banyak kita akan semakin pusing. Oke. Yang ketiga itu ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah dulu kah atau jenis penelitian dulu? Jenis penelitian dulu kayaknya, ada sih. Jenis penelitian Bang dulu ditentukan ya Pak. Oke oke. Nah, jadi kan jenis penelitian itu ada ada 3. Ini ku dapatkan dari e-learning yang di-share Bapak. Di ya pokoknya di section itu aku kumpulkan jadi satu. Tadi ada jenis penelitian kayaknya di atas cari dulu. Di share-sharing dia kena Arin. Oh iya, ini belum share screen kah? Belum. Astaga. Lupa, aku kira tadi share screen. Lah, nah, jadi jenis penelitian itu dapat digolongkan dalam 3 tipe utama, ada penelitian historis, deskriptif, dan percobaan. Tapi katanya walaupun ada yang berpendapat bahwa ketiganya bukanlah jenis penelitian, melainkan jenis metode penelitian. Nah, tapi kalau dilihat pengertiannya lo, kayaknya lebih cocok ke penelitian deskriptif kada sih, soalnya katanya dia tuh penelitian deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang ada atau terjadi saat ini. Ya guys. Bisa, Rin. Lebih ke deskriptif juga sih menurutku. Soalnya kan kita mendeskripsikan lo apa yang terjadi ini kan maksudnya mengenai serangga ini lo. Itu sih dari aku. Oke, siap. Berarti yang lain sama aja kah kita satu apa ya, satu pikiran, satu pandangan. Oke, sepertinya sama lah guys. Oke, kita kembali ke pembahasan rumusan masalah tadi. Yang ada sih, ya merumuskan masalah. Kira-kira kalian adakah yang mau berpendapat dulu dari kasus ini, ibaratnya yang rumusan masalah yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tuh kira-kira apa ya gitu nah. Oh, baru menyadarinya rumusan masalah dulu kah tujuan penelitian dulu? Tujuan, bujur ya. Oke, oke. Ada yang anu kah guys, rumusan masalah. Sebenarnya kayak berhubungan kayak itu kan sih ke tujuannya. Dari 2 tujuan yang sudah kita tentukan tadi, kira-kira apa ya rumusan masalahnya? Hadang. Rumusan masalah dulu kan sih? Ya kan, rumusan masalah dulu kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya lo, ya.
Berarti mungkin kayak ini karena tadi kan kita sudah mendiskusikan mengenai tujuannya lo. Mungkin kalau karena tadi apa ya? Karena tujuan penelitian dan rumusan masalah tuh sepertinya kayak berikatan gitu, nah berhubungan gitu. Jadi lo bisa nih, kan tadi yang pertama tujuan dari penelitian ini kan hendak mau mengetahui sebab si serangga ini berkerumun di lampu lalu lintas. Nah, mungkin lo untuk rumusan masalah yang pertama itu mengapa serangga itu berkerumun di lampu lalu lintas. Mungkin yang pertama itu dari aku. Dari yang lain bisa ditambahkan. Adakah yang mau menambahkan guys? Rizal nggak Rizal? Azhar? Azhar. Aku kah? Tadi itu ada bang terlintas apa apa yang bisa bikin serangga tersebut tuh tertarik sama sama cahaya gitu nah. Kira-kira kayak apa guys? Berarti kayak penyebab si serangganya tuh tertarik sama cahaya kayak gitu loh. Ya, Oh iya. Bisa sih, bisa. Oke. Zara tolong catatkan jar AZ tadi. Bisa ulang aja. ulangi kah? Apa penyebab Iya, putus-putus. apa penyebab serangga tertarik kepada cahaya? Aman Kak Zara? Aman-aman, lanjut. Oke. Rumusan masalah berarti tadi sudah dua. Yang punya Helda tadi sama punya Azhar. Terus tuh ada yang mau nambahkan lagi ke garis satu. Oke, kalau ini tidak ada tanggapan mungkin aku mau menambahkan. Karena tadi kita kan di tujuan tuh ada menyinggung kayak upaya penanggulangan kan yang jarnya Rizal tadi. Jadi mungkin di rumusan masalahnya aku mau mengikut sertakan upaya apa yang dapat kita lakukan agar si serangganya tadi tuh tidak berkerumun lagi di lampu lalu lintasnya. Itu guys. Oke deh, berarti itu tadi rumusan masalahnya ada tiga. Zahra aman aja lah mencatatnya. Aman-aman. Oke, segini lagi guys, kita lanjut tuh. Poin
Rin, putus-putus Rin. Putus-putus Karinta tuh. Sorry. Jaringanku tiba-tiba. Oke, tes aman kah? Semoga aman. Aman. Oke. Jadi tadi itu sebelumnya Zahra sudah ada bikinlah hipotesis nol sama hipotesis di Google yang ada papakan kita mencari. Bagi serangga, hipotesis nolnya, bagi serangga lampu jalan mungkin terlihat seperti bulan sehingga dapat menyesatkan mata. Nah, kalau menurutku kan tadi si Mereka bukan menyesatkan mata. salah baca kah? Menyesatkan mereka. Oke. Pantas kok bertolak belakang, biar aku baca ulang. Bagi serangga lampu jalan mungkin terlihat seperti bulan sehingga dapat menyesatkan mereka. Sedangkan si serangganya tadi tuh kan kayak menganggap cahaya tuh petunjuk arah kayak itu kan ada sih bagi mereka, tapi hipotesis nolnya tuh hipotesisnya Bertolak belakang. apa? Bertolak belakang kah? Iya, Dengan Belakang. iya, karena ajarnya menyesatkan. Aduh. Terus tuh hipotesis alternatifnya katanya serangga menggunakan bulan atau bintang sebagai alat bantu pencari arah. Nah, tapi ini kan memang betul si serangga itu kalau melihat cahaya itu cenderung beranggapan bahwa si cahayanya itu kayak Alat bantu bulan mencari arah. bulan matahari. Tapi karena di sini kasusnya dia lampu lalu Lalu lintas, lintas. Nah. kayaknya diganti redaksinya sedikit gitu. Ya. Pokoknya cahaya lah itu nah, sumber cahaya. Serangga menggunakan cahaya dan cahaya sebagai alat bantu pencari arah. Berarti bulan dan bintangnya dihapus saja loh. ya apa saja. Oke. Oke. Nah, itu tadi hipotesisnya. Sependapat dia guys. Bagi serangga lampu jalan mungkin terlihat seperti bulan sehingga Bisa tuh ditambahi lagi serangga menggunakan sumber cahaya sebagai alat bantu pencari arah. Yang dimana di kasus ini tuh bentuknya lampu lintas gitu nah, sumber cahayanya itu. Itu tadi bentar aku kopas dulu. Serangga cahaya menggunakan serangga cahaya ya. Serangga menggunakan sumber cahaya sebagai alat bantu pencari arah. Sumber cahaya dalam kurung lampu lalu lintas di sini loh yang kita bahas. Nah, itu. Sebagai alat bantu mencari arah. Nah itu dari aku redaksinya. Yang lain bagaimana guys? Kalau aku lebih suka yang ini Pak, yang terakhir. Aku setuju yang ini lebih terarah gitu nah. Lawan kasus yang diberikan. Zahra mungkin bisa langsung copy paste ini kita. Oke. Terus tuh Jaga semoga Cece jualah. Mungkin Rizal lagi terkendala jaringan. Oke deh. Kemudian membuat prediksi ini cara aku melihat catatan dulu.
Kalau di catatanku lo guys, eh, tadi kan hipotesisnya sudah dibuat, nah terus tuh diuji. Nah, habis diuji tuh, kalau di catatanku, mungkin kurang lah catatanku ini, pengujian hipotesisnya itu dengan membuat yang prediksi tadi. Jadi, kalimatnya tuh, jika hipotesis benar, bla 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 bla, maka akan dilakukan tindakan. Nah, tindakannya itu mungkin yang kita meneliti itu, dan akibat dari tindakan itu apa? Apakah ada dampaknya kayak itu? Terus tuh cara pengujiannya yaitu tadi dengan melakukan tindakan terus tuh dilihat hasilnya. Terus tuh kalau Dibandingkan misalkan kayak tuh, bah dibandingkan kayak tuh lo ya tindakannya sama anu tuh. Yang sebelumnya apa hipotesis? ya terus katanya kalau pengujian atas tindakan itu benar maka dapat ditarik kesimpulan. Tapi jika hipotesis ditolak maka dicoba dengan dugaan yang lain lagi. Itu dari catatanku. Berarti kalau untuk prediksinya kita pakai kalimat yang jika hipotesis benar itu kan, jika hipotesis benar, berarti itu tuh yang dari hipotesis alternatif Kahyo yang dibikin tuh. Tadi aku udah. Nih, pembuatan prediksi. Untuk menguji apakah hipotesis bisa diterima atau tidak, terlebih dahulu dibuat prediksi. Jika memang, nah ini, jika memang hipotesis benar, apabila seseorang melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Dalam hal ini, mahasiswa membuat prediksi sebagai berikut. Jika hipotesis benar, hipotesis apabila hipotesis adalah yang satu arah, maka prediksi menjadi. Oke, aku copy paste-nya. Ini sebentar lagi kita selesai. Nah ini Berarti tinggal menentukan hipotesis sama prediksi terus pengujiannya lah. Oke. iya. Kayaknya di sini selesai Kak Desa. Oke. Katanya jika hipotesis benar, itu kayaknya Leo terah. Asik. Jika hipotesis benar, maka apabila serangga bukan lampu jalan, lampu lalu lintas. Sorry. Kada bisa lagi ngetik. Karena aku ngetik di Word aja.
Jika hipotesis benar, maka bagi serangga lampu lalu lintas akan terlihat seperti bulan, sehingga dapat menyesatkan mereka. Maka apabila serangga apa ya? Maka apabila serangga Melihat cahaya lah. melihat cahaya, Kadang cahaya kah lampu kah? lampu lalu lintas ya sih? Iya, lampu lalu lintas. Melihat lampu lalu lintas. Apa tadi? Maka apabila bentar. Nih, katanya di sini maka apabila kutu air ditempatkan di air dengan kandungan oksigen lebih rendah, kecepatan denyut jantungnya menjadi lebih tinggi. Jadi itu kayaknya lo kalau misalkan bagi serangga lampu lalu lintas tuh kayak bulan, dapat menyesatkan mereka apabila kayak apa sih? Maka apabila serangga melihat lampu lalu lintas, mereka akan tersesat. Maka serangga jika melihat lampu lalu lintas akan tersesat. Iya. Iya, bisa. Oke. Atau jika hipotesis benar, itu yang satunya berarti lah. Oh iya. Yang hipotesis satunya tadi, ya. Yang di kalimat awal tadi itu hipotesis 0 kah? Iya. Oh, sip. Semoga benar apa yang kita diskusikan. Astagfirullahaladzim. Jika hipotesis benar, maka apabila serangga melihat lampu lalu lintas, melihat lampu lalu lintas, maka apabila serangga melihat lampu lalu lintas, bantu arah. Maka apabila serangga panik. Maka apabila serangga melihat lampu lalu lintas, mereka akan berkerumun. Ya, bisa. Betul. Berkerumun apa tadi ya? Mereka akan berkerumun. Berkerumun di lampu lalu lintas tersebut. Oleh melihat aja berkerumun di tempatnya. Itu jadi masalah. Bisa. Apabila serangga melihat lampu lalu lintas, mereka akan berkerumun di lampu lalu lintas tersebut. Ya, mantap. Oke, tercipta. Jika hipotesis benar, bagi serangga lampu lalu lintas terlihat seperti bulan. Atau matahari ada sih. Sehingga dapat menyesatkan bercahaya lah gitu nah. Antara matahari, bulan, bintang, sayua. Maka apabila serangga melihat lampu lalu lintas, mereka akan tersesat. Atau jika hipotesis benar, serangga menggunakan sumber cahaya sebagai alat untuk mencari arah, maka apabila serangga melihat lampu lalu lintas, mereka akan berkerumun di lampu lalu lintas tersebut. Semoga benar.
Apalagi Maksudnya apa lagi sudah? Pengujian gak lagi? Belum loh. Prediksi. Ya, menguji prediksi. Nah, menguji prediksi ini berarti kan yang hipotesis ini kita punya hipotesis, lalu dibuat hipotesis itu jawaban sementara kan, dugaan sementara. Terus itu diuji, ya kan? Ujinya ya ini yang kita sedang lakukan. Ini kan bentuk kalimatnya. Nah, iya. maksudnya ke lapangannya menguji kayak melihat bujur kada sih si lampu lalu lintasnya tuh lawan serangga keadaannya kayak itu. Ya kada sih guys. Oke. Iya. Ya selesai. Kayaknya selesai sih. Berarti yang mana yang mana yang benar nih hipotesisnya? Yang satu berarti lah. Yang itu tadi yang alternatif. Kan tadi kan Betul. yang si alternatif. Soalnya kan yang hipotesis nol tadi buat ini anti pagar. Oke, maaf. Iya, sudah lo seharusnya. Saya aku mencatat poinnya itu aja sih. Merumuskan masalah, hipotesis, membuat prediksi, uji prediksi, terus termasuk penelitian apa? Termasuk penelitian. Ayo lo, termasuk penelitian apa? Deskriptif. Deskriptif lo. Deskriptif kah deskripsi kah? Deskriptif. Deskriptif. Oke, sudah tentu lo atau belum? Sudah lah. Ya, sudah. Harga lagi ya. Kalau enak menguji hipotesis yang lain lagi. Apa lah? Apa? Kita tidak berdiskusi ya berapa menit. Nyebut kumpul di lampu lalu lintas karena ada sumber makanan di situ. Mungkin Ya, bisa. Tapi berarti itu bikin hipotesis baru lo. Kan, iya. Misal aja. Tapi kan karena dari kasus tuh dibilang bahwa ada makanan. Ini secara general aja. Lain kasus yang spesifik. Oke. Sudah kah guys? Ada lagi kah yang mau diutarakan? Aku cukup, Prin. Berarti lo apa? Cukup juga. Oke, jam berapa kalian kerja? Kayaknya lagi terkendala deh, Zahra lawan Reza. Sinyalnya mungkin lagi nge-lag nih. Cukup juga. Oh, ada kah? Nah, berarti lo ini habis ini berarti tinggal nunggu recordannya ini masuk ke email kulak karena aku bikin link. Terus tuh kena di-download kah Google Drive-nya itu? Ya sih, Zek. Masuk ke Google Drive. Karena carinya tersimpan di mana lo di email tuh. Di-download videonya. Oke, berarti langsung masuk. Kan ada tuh karena di email tuh ada linknya. Nah, itu. Situ filenya download. Oke, semoga masuk rekamannya ke link. Terus sudah deh kita kumpul. Matiin dulu tuh rekornya, matiin dulu. Oh iya. Oke, kadang dulu penutupan. Ya, sekian diskusi dari kelompok A terkait kasus lampu lalu lintas sering tampak dikerumuni oleh serangga. Makin lama serangga yang terjebak di dalam lampu semakin banyak dan mengotori lampu. Akibatnya cahaya lampu menjadi terblokir oleh serangga. Nah, tadi kan ada yang tertinggal. Apa? Upayanya apa? Upaya. Oh iya. Nah. Masuk mana tuh? Tertinggal upaya gasan itu kan. Yang tadi tujuan penelitian. Rumusan masalah tadi kan upaya. Iya, di rumusan masalah ada juga.
Oh, Nah, tapi hampir itu itu. kan kita cari tahu. Iya, bingung. Kan kita tadi kan menguji hipotesis segala macam sampai prediksi. Nah, Heeh. nanti tuh setelah yang tahap yang pengujian tadi, baru kita ke lapangan. Ke lapangan kita lihatlah lampu lalu lintasnya. Ini menurutku ternyata lampu lalu lintasnya itu cahayanya terang sekali sehingga si ini serangganya suka segala macam. Nah terus tuh sudah tahu nih kita penyebabnya, ternyata hipotesis alternatifnya itu benar, hipotesis nolnya itu tertolak. Nah karena kita hipotesis alternatifnya itu diterima, kita lakukanlah penelitian kayak oh benar kada sih. Nah, terus kita sudah mengantongi jawabannya, sudah mengantongi penyebabnya, kita carilah si upaya yang tadi kira-kira apa? Apakah upayanya itu lampunya dimatikan kah? Atau lampunya itu kayak dibersihi kah sampai ke dalam-dalam? Jadi kayak serangga yang tertumpuk yang sudah mati itu bersih, atau mungkin bahkan ada telurnya dari serangga itu bersih. Pokoknya kayak dibersih kayak itu. Menurutku sih begitu, kayak upayanya itu akan terjawab kalau misalkan kita sudah melihat ke lapangan. Atau bukan kamu punya pendapat yang lain? Misalkan Helda gini dulu. Helda. Kada. Kada. Ah, Kalau kalau menurutku lo misalkan nih lampu lalu lintasnya tuh kita beri semacam pelindung kaca atau akrilik gitu nah. Kan bisa tuh ibaratnya tuh sekira kada tumpuk serangganya tuh. Misalnya ada yang mati kada tumpuk jadi jatuh ke tanah aja. sebenarnya ini tuh cara tradisional sih, tapi lo setauku kalau serangga yang suka cahaya tuh, misalkan kita apa ya lah, mungkin bisa diredupkan kayak gitu nah cahayanya. Ini cuma kemungkinan aja lo bisa diredupkan lo, abis itu di bawahnya itu lo dicoba ditaruh sebaskom air. Nah kita lihat di situ tuh benarkah misalkan upaya yang kita lakukan dalam supaya serangga ini tidak berkerumun lagi itu dengan meredupkan cahaya lampu dan juga dikasih baskom yang berisi air di bawahnya itu efektifkah atau tidak. Kalau dari aku sih kayak gitu, terlintasnya kayak gitu nah. Iya, tapi pertanyaannya lah yang kan lampu lalu lintas tinggi ya. Kayak mau naruh. Iya makanya Iya, ada iya. kita misalkan pakai cara tradisional gitu loh di mana pulang masa bergantungan gitu loh masih kok Iya. Oke. Berarti kada jadi. berarti ada orang masuk lah. Sorry guys, kada jadi. Mungkin bisa pakai cara aja tadi. Jadi akriliknya tuh kalau lampu lalu lintas kayak biasanya tuh kayaknya kan ada pelindungnya loh kayak itu nah jadi kita pada mungkin tetap aja kayak kaca aja sih, kayak kaca sesudah LED gitu. Kecuali misalkan lampu lalu lintas bahari itu nah ada lo yang kayak berkurungan gitu nah emang bahari itu lampu lalu lintasnya coba cari lampu lalu lintas yang kayak berpagar gitu nah anunya apa lampunya tuh tutup gitu. Apa nih keywordnya? Lampu lalu lintas zaman bahari. Zaman dulu. Ada saja teman-temanku ini. Ini kah? Lain. Ada yang kayak baan aja, kanopi kayak tuh juga, cuman bawahnya tuh kayak ada selnya gitu nah banu menghalangi. Nah kalau di situ mungkin terkurung anunya tertutup, terkumpul di situ serangganya. Oke deh. Kayaknya itu sih walaupun tidak terbayangkan. Ada gambarnya kayak banjir bahari itu rasanya aku tuh sempat melihat tuh lampu lalu lintas yang kayak itu.
Tahu lah buat kam lah. Kada suah pinanya. Aku Iya. kada pernah menemui pang lagi. Mana tuh ah. Di Jalan Kolonel Sugiono. Orang BJM pasti tahu tuh. Kan kita bukan orang BGM. Kalau orang BJM gitu nah. Hanya ada suara berarti lo melihat nih. Oke deh. Berarti sudah kah guys? Kayaknya sudah lo. Sudah. Insya Allah ada yang terlewat lagi. Oke. Sekali lagi mari kita tutup diskusinya. Sekian diskusi dari kelompok A. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini sudah tepat. Biar ada bayangan juga buat UTS. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan.